Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. PLM 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Iya, sebentar ya. Saya kok ini nggak bisa ya? Oke, sudah masuk semua ya? Karena TLM hanya 7 orang. Ini mungkin menunggu satu lagi, Bu Tiwi ya? Oke, bisa kita langsung mulai ya, teman-teman. Nanti Bu Tiwi semoga bisa menyusul. Jadi saya langsung buka saja. Maaf ya, karena terlambat setengah jam. Tadi karena ada rapatnya tadi nggak bisa ditinggal teman-teman, jadi saya mundurkan setengah jam. Ini saya langsung mulai saja, saya langsung share screen. Sebentar, instrumen laboratori medik. Oke, sambil menunggu screen-nya sedang on proses. Sudah ya? Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Ini saya close thumbnail-nya. Oke, saya ulangi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera teman-teman semua. Oke, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Dewi, semangat ya Bu Dewi. Masih selalu semangat Bu Dewi, sampai siang hari masih kerja, tapi masih on fire ternyata untuk kuliah ya Bu Dewi. Semangat ya Bu Dewi ya. Oke, teman-teman kita langsung mulai. Ini karena sebenarnya pengenalan alat-alat gelas ini sudah kita bahas di praktikum ya. Praktikum pertama kan mengenai pengenalan gelas. Di sini aja sedikit yang belum kita bahas di praktikum. Oke, ini PowerPoint-nya sudah bisa dilihat. Oke, saya langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita tahu tentang alat-alat gelas itu apa saja yang kita temui di laboratorium mikrobiologi, kemudian kimia analitik, kemudian nanti ketemu di yang lain ada bakteriologi, kemudian mikologi, itu kan kita tentu pakai peralatan ini. Salah satunya yang terbuat dari gelas atau kaca. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya gelas atau kaca itu? Itu merupakan zat amorf, jadi nggak berbentuk. Amorf, A itu tidak berbentuk. Tidak, berarti morf itu bentuk. Berarti zat amorf, berarti zat yang tidak berbentuk, yang diperoleh dari campuran bahan-bahan anorganik, kemudian dilebur pada suhu tinggi, kemudian didinginkan sehingga menjadi benda padat. Jadi awalnya memang merupakan zat yang nggak berbentuk awalnya, kemudian melalui pemanasan dengan suhu tinggi, lalu didinginkan, akhirnya dia bisa menjadi benda padat ini dan kita kenal dengan alat-alat gelas ini. Kemudian berdasarkan jenis dan komposisi bahan anorganiknya, ini ada 4 macam biasanya secara umum. Yang pertama ada gelas biasa, kemudian gelas timbal, borosilikat, dan gelas leburan silika. Nah, yang kita bahas kali ini merupakan alat gelas laboratorium dari bahan borosilikat. Jadi, ini sebenarnya bahannya itu ada banyak pembuatan alat gelas, tapi yang kita bahas ini yang terbuat dari bahan borosilikat. Sebenarnya untuk membahas ini saya juga dipermudah karena teman-teman juga sudah membuat laporannya dan sudah saya nilai, tapi belum saya share ke teman-teman. Nanti ada catatannya, revisinya bagian apa, nilainya berapa itu sudah saya buat, tapi tinggal saya share. Mungkin kalau untuk Mbak Eci dan Mbak Putri ya kemarin yang sudah mengumpulkan ke kampus itu langsung bisa melihat nilainya berapa dan revisinya bagian apa saja. Tapi untuk teman-teman yang lain itu sudah saya kasih catatan gitu. Kemudian ini gelas borosilikat itu terbuat dari kuarsa atau silika oksida dan juga ada boron oksida, aluminium oksida, dan natrium oksida. Jadi komposisinya adalah bahan-bahan ini. Sering temukan di toko-toko alat kesehatan atau peralatan laboratorium, kita sering kenal
ada Pyrex, kemudian ada Iena, ada Vicor, ada Duran. Ini sebenarnya yang sering kita temui ya, kalau belanja alat gas atau teman-teman sering ketemu di lab, ada tulisan Pyrex, itu termasuk memang jatuhnya sebagai merek ya. Jadi Pyrex, Iena, Vicor, Duran, Salt, dan Assistant itu merupakan jenis gelas borosilikat yang biasa kita temui di laboratorium. Sifatnya bagaimana sih? Tadi kan definisinya dia bisa dipanaskan pada suhu tinggi, kemudian didinginkan. Nah, sifatnya berarti dia bisa mencair pada suhu yang tinggi. Kemudian dapat dipanaskan pada suhu tinggi, kemudian dapat pula direndam dalam suhu yang rendah, atau di sini air or es. Gitu. Sifatnya si gelas borosilikat ini bisa kita lihat dari definisinya tadi. Jadi kita bisa cantumkan di sini sifatnya. Kemudian langsung kita bahas ke alat gelas yang pertama, yaitu beker glass. Jadi kalau teman-teman banyak cari pengertian beker glass itu apa, pasti akan ketemu beker glass adalah gelas tinggi yang terbuat dari kaca borosilikat. Ini maaf, ini ternyata typo. Borosilikat yang tahan terhadap panas. Ini bisa tahan terhadap panas dengan suhu hingga 200 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan betapa panasnya itu, dan bahan ini bisa tahan hingga suhunya mencapai 200 derajat Celcius. Kemudian untuk macam-macam ukurannya, ini banyak. Kan kita sudah bahas juga di praktikum kemarin. Ukuran beker glass itu berbagai macam variannya. Ada yang 50 mili, kemudian 100 mili, 250 mili, 500 mili, ukuran 2 liter pun juga ada. Kemudian fungsi. Jadi kita sudah bahas tentang ukurannya berapa aja sih, kemudian beker glass juga termasuk yang ciri-cirinya seperti apa sih, gunanya untuk apa. Nah, ini kita ke fungsinya. Jadi yang pertama untuk menampung zat dan larutan kimia. Kemudian untuk memanaskan cairan atau larutan. Jadi kalau misalnya kemarin kalau ingat di praktikum senyawa organik, itu di video pembelajaran, itu kan ada ya, ketika untuk mengetahui adanya unsur hidrogen dan oksigen, kan kita itu kan gas beker yang ditaruh di situ, karena memang fungsinya adalah untuk memanaskan cairan atau larutan. Gitu. Kemudian bisa juga untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi secara kasar gitu mengukur volume larutannya. Kemudian merupakan media pemanasan cairan dan menguapkan larutan ataupun air, itu bisa. Seperti yang di percobaan atau praktikum senyawa organik kemarin untuk mendeteksi keberadaan atom hidrogen dan juga oksigen. Itu dilihat dari situ. Kalau misalnya mengandung hidrogen oksigen berarti ada gelembung-gelembungnya, ada uapnya yang terbentuk. Berarti kan positif, mengandung H dan O. Kemudian kita ke Erlenmeyer. Balik lagi kita mengulas kembali kemarin praktikum. Jadi Erlenmeyer merupakan gelas yang diameternya itu semakin ke atas semakin kecil dengan skala sepanjang dindingnya. Ini juga punya ukuran beragam. Kemarin juga sudah saya sampaikan di praktikum ukurannya beragam. Ada yang 50 mili, ada yang 100 mili. Sama dengan beker glass. Ukurannya sangat-sangat beragam dan bervariasi. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, di sini ada beberapa fungsinya. Jadi yang pertama, menampung filtrat hasil penyaringan. Jadi kalau kita menyaring suatu larutan atau campuran senyawa, itu kan menggunakan kertas saring. Biasanya hasilnya itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, itu filtratnya itu ditampung di Erlenmeyer. Jadi hasil penyaringannya itu kan namanya filtrat. Itu ditampung di Erlenmeyer. Kemudian menyimpan dan juga memanaskan larutan. Karena sifatnya bisa tahan panas, jadi dia bisa dipanaskan. Gitu, sama seperti beker glass. Kemudian untuk kepentingan titrasi itu harus dihubungkan dengan destilasi dan juga ekstraksi, dan juga gunanya untuk menampung titran. Titran itu hasil dari titrasinya itu tadi. Filtrat itu hasil dari filtrasi. Ada yang nggak pakai tutup. Kalau yang pakai tutup itu berarti untuk
filtrasi larutan yang sifatnya mudah menguap. Jadi dia harus pakai tutup. Kalau yang nggak pakai tutup berarti untuk cairan atau untuk ke aktivitas filtrasi yang larutannya tidak mudah menguap. Itu ya. Kemudian kita berlanjut ke tabung reaksi. Teman-teman juga pasti sudah tidak asing dengan benda ini. Di lab, untuk Ibu Tiwi, Ibu Dewi juga pasti sering melihat tabung reaksi. Kemudian teman-teman di SMA juga pasti sudah sering melakukan percobaan atau kegiatan praktikum menggunakan tabung reaksi. Gunanya untuk apa sih? Untuk mereaksikan bahan kimia, tapi dalam skala kecil. Jadi untuk mencampurkan misal larutan A dengan larutan B. Kita lihat, kita mau tahu reaksinya akan apa sih? Ataukah timbul warnakah? Kemarin kan di senyawa organik juga sudah ada untuk mendeteksi atom nitrogen. Itu yang dihasilkan apa? Ternyata warna Tosca. Itu kan bisa kita lihat antara campuran sampel dengan berbagai larutan atau reaksi. Itu kan bisa kita lihat. Nah, itu gunanya tabung reaksi. Jadi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala yang kecil. Jadi tabung reaksi merupakan tabung yang buat dari tabung. Kemudian ada yang menggunakan tidak untuk reaksi. Memang kita saat belinya tuh juga sudah ada tutupnya gitu. Jadi memang yang ada yang sudah bawaannya dengan tutup, ada yang terbuka seperti ini atau tanpa tutup gitu. Tutupnya pun sebenarnya bisa kita buat manual. Kalau teman-teman sering lihat kegiatan di laboratorium membuat sendiri tutupnya. Jadi dibuat sehingga tutupnya itu sifatnya harus nggak boleh longgar, tapi nggak boleh udara. Sehingga ketika kita menggunakan tutup itu saat memanaskan si senyawa di atas bunsen, kita nggak perlu usaha yang terlalu sulit untuk membuka tutup. Seperti yang sudah saya terangkan saat praktikum, kalau misalnya nih untuk mikro kita mau mengambil biakan bakteri dari tabung reaksi, kita ambil tutup nggak boleh dengan tutupnya itu nggak boleh terlalu kencang, tapi juga nggak boleh ada longgarnya di situ. Jadi ada yang tahan panas, ada yang tidak tahan panas. Kalau yang nggak tahan panas, kan nanti ya teman-teman diisi. Kemudian kita ke gelas ukur atau measuring glass. Jadi gelas ukur itu gelas dengan tinggi dan skala di sepanjang dindingnya. Jadi saya juga yakin teman-teman sudah tidak asing dengan benda ini. Ini pasti sering kalian lihat di lab, kemudian atau di melihat ukur seperti bentuknya. Kemudian atau kemas spiritus ya. Jadi karena sifatnya tidak tahan panas. Kemudian ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Fungsinya untuk apa? Untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi dalam volume tertentu. Jadi kasaran. Jadi untuk mengukur larutan, kalau kita nggak perlu tingkat ketelitiannya tinggi, harus pas banget nih, berapa volumenya. Misal 2 mili. Kita kalau secara kalau perlu kita harus menuangkan itu dengan pipet ya. Jadi pipet di praktikum di pertemuan pertama. Tuh. Kemudian ada corong. Jadi teman-teman di praktikum juga kemarin ada yang menyebutkan atau mengisi hasil pengamatannya berupa corong. Jadi corong gelas ini merupakan yang berbentuk kerucut. Jadi corongnya kerucut, teman-teman bisa lihat di sini.
dengan sudutnya 60 derajat dengan tangkai panjang dan pendek. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, dan ini memang mirip seperti ini. Ya, ini bukan patah atau apa, memang desainnya seperti ini, dibentuknya seperti ini. Bahan kimia, sama nanti biasanya menggunakan kertas saring juga di sini. Kemudian alat untuk memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang memiliki atau dengan mulut yang sempit seperti botol, labu ukur, burat, itu menggunakan corong untuk memasukkan larutannya atau campuran senyawa kimia itu menggunakan si corong ini supaya nggak tumpah gitu ya. Kemudian kita ke mortar dan pestle. Jadi mortar pestle buat dari bahan porselen ataupun batu granit. Fungsinya untuk apa? Ini sorry, typo lagi teman-teman, saya benarkan. Fungsinya untuk menghancurkan dan memadatkan padatan kimia atau materi cuplikan. Jadi kemarin saya kasih contoh kalau misalnya mau meriksa sampel daging gitu. Dagingnya bisa kita hancurkan dulu nih dengan si mortar dan pestle supaya kita mudah untuk mereaksikannya atau untuk mengetahui percampuran antara pelarut atau pereaksi dengan si sampel tadi. Jadi harus kita hancurkan dulu dagingnya itu sampelnya, nanti kita ambil hanya beberapa gram saja, baru dicampur dengan pereaksi. Gitu. Makanya kita perlu dihaluskan dulu nih dengan apa? Dengan mortar dan juga pestle-nya. Gitu. Kemudian ada atau battery atau petri dish. Jadi kan metode untuk menuangkan biakan bakteri atau media itu kan ada yang dengan tuang. Nah, itu kita menyebarkannya itu menggunakan spreader supaya di seluruh permukaan petrinya itu pasti nanti kita temui di praktikum terutama spatula ini berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar. Teman-teman bisa lihat, ini adalah spatula. Bahannya stainless steel atau aluminium. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan atau kristal gitu. Jadi misal kita perlu bahan yang padat atau misal bentuknya kristal seperti gula-gula seperti itu, kita ngambilnya dengan si spatula ini tadi atau sendok ini tadi. Kemudian baru kita campurkan, homogenkan, bisa di dalam apa namanya labu Erlenmeyer itu bisa gitu. Kita campurkan di situ atau perlu dihaluskan dulu, berarti harus pakai si mortar dan pestle tadi gitu. Jadi tergantung kebutuhannya harus dibuat seperti apa. Nah, untuk mengambil si bahannya yang bentuknya kristal tadi, kita menggunakan spatula atau sendok ini. Jadi bahannya dari stainless steel. Fungsinya ini tadi alat untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan sebagai alat untuk mengaduk larutan juga bisa. Jadi tapi biasanya ini di beker glass yang ukurannya lebih pendek dibanding si spatulanya supaya bisa bahan tersebut itu bisa diaduk, bisa dicairkan gitu. Kemudian ada spatula, ada juga yang namanya batang pengaduk. Nah, kalau si batang pengaduk ini dia terbuat dari kaca. Jadi kalau spatula itu kan biasanya dari stainless steel atau aluminium. Kalau batang pengaduk itu biasanya dari kaca, sifatnya dia bisa tahan panas. Jadi ketika kita memanaskan suatu larutan di dalam beker glass gitu, kita bisa mengaduknya dengan batang pengaduk ini di atas pemanas karena sifatnya bisa tahan panas gitu. Fungsinya itu tadi mengaduk cairan di dalam gelas kimia, kemudian membantu dalam menuangkan cairan dalam proses penyaringan dan juga pemisahan. Oke, lanjut kita ke petri dish atau cawan petri. Ini juga pasti sudah sering lihat
lagi-lagi saya ulang, sudah sering lihat di mungkin laboratorium mikrobiologi. Nanti juga kita akan ketemu si Petri ini merupakan alat termasuk alat yang utama ya kalau kita biasa mengembangbiakkan bakteri ataupun fungi gitu. Ataupun mau melihat sporanya menggunakan si cawan Petri ini gitu. Cawan Petri ini bening. Jadi warnanya bening supaya nanti kita bisa melihat aktivitasnya itu bagaimana di dalam si cawan Petri ini. Terbuat dari kaca, punya diameter tertentu. Jadi nggak satu ukuran. Ukurannya banyak, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi tergantung kebutuhan lagi. Fungsinya tempat untuk pengkulturan mikroorganisme. Jadi bisa dari bakteri, fungi, itu bisa. Spora, kita bisa lihat di situ. Sporanya bentuknya apa sih? Kemudian penyebarannya, tipe penyebaran sporanya itu seperti apa sih? Itu bisa kita lihat dari cawan Petri yang warnanya bening ini. Jadi kita bisa lihat. Kemudian ketika kita menghitung koloni bakteri, ini juga menggunakan si cawan Petri. Jadi nanti ada alatnya, koloni counter, kita taruh di koloni counter itu, terus kita hitung. Ada berapa sih sebenarnya bakterinya? Gitu. Karena kan nggak mungkin kita lihat dengan mata telanjang. Karena nanti pasti ada yang tidak terlihat. Makanya alat bantunya adalah koloni counter, penghitung koloni. Karena nanti ketika belajar mikrobiologi, ada bagian ketika harus menghitung berapa banyak sih koloni di satu Petri ini. Gitu. Kalau manualnya mungkin bisa kita tandai dengan spidol. Jadi kita balik Petrinya sudah kita bungkus Petrinya dengan spidol. Itu salah satu cara manual ya untuk menghitung. Tapi kan ada yang namanya colony counter, jadi untuk memudahkan. Kemudian kita ke pipette volume, atau teman-teman juga bisa sering dengar ada yang namanya pipette volume, Bu, ada yang namanya pipette gondok, itu sama saja. Yang penting yang bagiannya seperti ini, bagian tengahnya ini menggembung seperti ini. Itu namanya pipette volume. Pipette volume ini sebenarnya sifatnya lebih teliti. Jadi ketika kita harus mengambil suatu cairan dengan volume tertentu, tapi kita butuh ketelitian yang tinggi, kita harus ingat kita kalau pakai pipet tetes itu nggak valid hasilnya volumenya. Jadi ketika kita ingin mencampurkan suatu larutan dari larutan A ke larutan B, atau kita butuh larutan A untuk kita reaksikan, untuk kita campurkan menjadi senyawa seperti itu menggunakan pipet volume. Karena itu tadi, pipette volume itu tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Jadi dia termasuk yang apa ya? Kalau kita mau buat yang butuh yang ketelitiannya tinggi itu dengan menggunakan pipette volume. Kemudian fungsinya juga untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan pipette volume bisa dengan volume tertentu lagi. Nah, di sini karena tingkat ketelitiannya tinggi, kita bisa katakan bahwa pipette volume merupakan alat ukur kuantitatif. Nah, kuantitatif, bukan kualitatif, bukan positif ataupun negatif saja, tetapi kita bisa memperoleh jumlahnya, angkanya. Makanya di sini disebutkan bahwa pipette volume itu merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Lagi-lagi di sini. Gitu ya. Jadi dia lebih tinggi tingkat ketelitian, punya bagian yang menggelembung di bagian tengah. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nanti kita akan ketemu biasanya di literasi, kita akan ketemu di sebenarnya di beberapa nanti semester 2 mungkin kita akan mengenal langsung alat-alat ini untuk teman-teman yang mungkin belum pernah memegang alat ini di semester 2 insya Allah ya. Oke, kita ke pipet ukur. Jadi ada pipet volume, ada juga yang namanya pipet ukur, ada yang namanya pipet tetes. Kita harus bedain, harus bisa bedakan ini semua, 3 jenis ini. Yang membedakan apa sih gitu. Kalau dari bentuknya, teman-teman bisa lihat di sini. Pipet ukur ini ada bagian menggelembung di sini. Kalau maaf, ini pipet volume. Ini ada bagian menggelembung di sini. Kalau pipet ukur, ini nggak ada. Jadi seperti ini bentuknya. Ini juga sudah kita bahas di praktikum yang pertama, ya.
Jadi pipet ukur merupakan alat yang berupa tabung gelas, bentuknya panjang dengan ujung yang runcing dan punya skala. Lagi-lagi tetap memiliki skala. Jadi pipet volume punya skala, pipet ukur punya skala. Nah, ini menggunakannya bersama dengan suction bulb atau bola hisap. Yang kemarin ada warna merah yang saya tunjukkan, ada T-nya, ada exit-nya, ada A-nya, itu adalah suction bulb. Jadi untuk mengeluarkannya itu kita harus pencet yang exit, untuk ngambilnya kita harus pencet yang suction, itu kan ada kegunaannya, bagian-bagian dari si suction bulb itu tadi. Kemudian kita sudah bahas pipet volume, ke pipet ukur, kita sekarang ke pipet tetes, yang tingkat ketelitiannya ini rendah. Jadi kita nggak bisa menggunakan pipet tetes sebagai alat untuk mengambil cairan ketika kita diharuskan untuk membuat suatu larutan dengan volume tertentu. Jadi pipet tetes ini ada skalanya, ada yang enggak. Ada yang polos seperti ini, ada yang dengan skala juga ada. Tapi memang pipet tetes ini tingkat ketelitiannya memang tidak tinggi, tidak seperti pipet volume dan pipet ukur. Jadi kurang valid ketika memang diharuskan menggunakan volume tertentu, yang itu benar-benar sifatnya harus misal volume 2 mili gitu. Kita nggak boleh kurang, nggak boleh lebih juga. Jadi ketika diharuskan menggunakan volume 2 mili, akan lebih baik kita menggunakan pipet volume maupun pipet ukur. Kalau kita menggunakan pipet tetes biasanya untuk uji kualitatif, seperti yang biokimia kemarin, kalau kita lihat di video pembelajaran, laborannya itu menggunakan pipet tetes untuk uji kualitatif keberadaan unsur N, unsur H dan O, itu kemudian unsur Cl, itu menggunakan pipet tetes karena tergantung kebutuhan tadi dan hanya untuk mengetahui positif negatifnya saja. Apakah sampel beneran mengandung atom tersebut atau tidak gitu. Berarti kan hasilnya hanya diperoleh positif maupun negatif. Kalau kita butuh hasil kuantitatif, mau nggak mau kita harus menggunakan si pipet volume ataupun pipet ukur. Ya. Jadi tahu bedanya sekarang antara pipet tetes, pipet volume, dan juga pipet ukur. Kemudian kita ke ada yang namanya kaca arloji. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini, seperti piringan kecil-kecil ini namanya kaca arloji. Ini bukan petri dish, teman-teman, jadi harus bisa membedakan. Biasanya kaca arloji ini tidak seperti si petri dish, dia lebih tipis, kemudian lebih datar. Hanya bagian cekung di tengahnya saja, dan itu tidak terlalu cekung gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, ataupun di video pembelajaran kemarin juga ada, untuk menutup si glass beaker ketika kita memanaskan suatu larutan. Kemarin kan ada percobaannya ketika kita untuk memanaskan si air sebagai sampel untuk mengetahui keberadaan atom atau unsur hidrogen maupun oksigen, kan ditutup tuh si glass beakernya. Ini menggunakan si kaca arloji gitu. Jadi kaca arloji merupakan alat yang terbuat dari kaca bening, terdiri atas beberapa ukuran diameter. Jadi ini banyak seperti petri dish, ukurannya pun beragam, nggak hanya satu, banyak, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung kebutuhan tadi. Fungsinya untuk apa? Tadi sebagai penutup gelas kimia yang berisi larutan. Ini saat pemanasan, ketika harus ditutup bisa menggunakan kaca arloji. Kemudian tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Juga bisa sebagai tempat saat kita menimbang bahan kimia. Jadi ketika bahan kimia ditimbang di neraca, itu kita bisa menggunakan si kaca arloji ini. Tapi terlebih dahulu dikalibrasi dulu si neracanya itu supaya nggak salah penghitungan beratnya gitu, perhitungan si berat bahan kimia tadi. Jadi biasanya kristal-kristal bahannya. Jadi kita ngambil bahannya itu pakai si spatula tadi, sendok yang terbuat dari stainless steel, kemudian kita ambil, kita taruh di kaca arloji, kemudian kita perlu menimbang. Jadi si kaca arloji inilah sebagai tempat untuk kita menaruh bahan ketika akan ditimbang di neraca, gitu ya. Kemudian bisa untuk menguapkan cairan, seperti yang tadi saya sudah bilang di video pembelajaran yang sudah teman-teman lihat sebelumnya saat praktikum. Kemudian kita ke pembakar spiritus atau burner. Jadi ini juga pasti teman-teman sudah sering melihat si pembakar spiritus, bahkan di praktikum saat SMA pun sudah dikenalkan ini, sudah mencoba menggunakan alat ini sebagai alat pendukung praktikum teman-teman. Biasanya di mata pelajaran kimia, biasanya sudah dikenalkan nih
si pembakar spiritus ini. Pembakar spiritus ini fungsinya untuk menciptakan kondisi yang steril, di mana api yang menyala dapat membuat aliran udara, karena oksigen itu akan dikonsumsi dari bawah, dan diharapkan kontaminasi itu ikut terbakar dalam pola aliran udara tersebut. Jadi nggak hanya memanaskan, tapi ada fungsi lain nih. Salah satunya membuat aliran udara supaya karena oksigen yang dipakai ini asalnya dari bawah, sehingga diharapkan kontaminasi itu ikut menurun tingkat kontaminasinya, ikut terbakar kontaminannya. Gitu. Kemudian bagian yang paling cocok mengijarkan si memanaskan suatu larutan, atau kita harus misal di mikrobiologi kita membakar itu tabung reaksi, kita ambil biakannya dengan ose, itu kan harus ada yang dilakukan di atas si Bunsen tadi. Nah, api yang paling optimal ketika berwarna biru, gitu ya teman-teman. Kalau merah itu berarti sudah apa ya, bahan-bahannya itu sudah harusnya diganti gitu. Kemudian labu ukur. Ini juga teman-teman juga pasti sudah sering melihat labu ukur ini, ukurannya beragam. Di sini ada yang 100, 250 mili, kemudian 500 mili, ada yang 1 liter. Labu ukur itu sebenarnya apa sih? Alat yang berbentuk seperti labu dengan leher yang panjang dan ada tutupnya. Jadi seperti ini. Ya teman-teman, lehernya panjang seperti ini, kemudian yang bagian bawahnya bentuknya seperti labu, makanya dinamakan labu ukur. Dan permukaan bawahnya ini datar, dia nggak cembung, nggak cekung, jadi semua datar, gitu. Kemudian bahannya lagi-lagi terbuat dari kaca. Tidak boleh terkena panas. Kenapa? Sebenarnya tahan panas, tapi nanti dia bisa memuai, gitu. Kemudian fungsinya sebagai alat untuk membuat larutan standar. Jadi ketika nanti teman-teman ketemu di analisis volumetri, itu harus buat larutan standar, atau di praktikum yang tentang kimia, itu diharuskan untuk membuat larutan standar. Dan itu bisa menggunakan si labu ukur ini untuk membuat larutan tersebut. Tuh. Kemudian sebagai alat untuk pengenceran sampai volume tertentu. Jadi ketika kita akan mengencerkan suatu larutan, menghomogenkan, bisa menggunakan si labu ukur. Bagaimana menuangkannya? Tadi kita bisa dengan yang namanya corong. Kita masukkan di situ, bisa dengan kertas saring ataupun tidak, gitu ya. Kalau kita butuh filtratnya, berarti kita butuh yang namanya kertas saring. Kalau kita hanya menuangkan saja, itu nggak perlu yang namanya kertas saring, gitu. Jadi dihomogenkan di situ bisa digoyang-goyang seperti ini, itu bisa di salah satu cara manual untuk menghomogenkan, atau dengan magnetic stirrer juga bisa. Tapi biasanya kalau stirrer kita pakai Erlenmeyer ya, karena permukaan itu lebih lebar gitu dibanding dengan labu. Fungsinya, nah ini untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, tadi sudah dibahas. Kemudian untuk mengencerkan larutan, ya, untuk menghomogenkan, ya. Jadi itu sudah kita bahas di sini tadi. Nah, jadi ini adalah beberapa alat gelas yang teman-teman akan temukan ketika akan melakukan praktikum ketika di kampus, ataupun teman-teman biasa nanti temukan ketika ada di lab, karena kan teman-teman nanti bekerja di bidang laboratorium, teknik laboratorium medik. Jadi memang sejak awal perlu dikenalkan tentang alat-alat gelas ini, supaya nanti di lab ini nggak bingung, ini alatnya apa ya, bentuknya kayak labu gitu, ini apa ya, kok ada ukurannya gitu, kok ini bisa menggunakan untuk memindahkan larutan tapi kok nggak ada ukurannya, bedanya untuk apa gitu. Jadi dari sinilah teman-teman nanti ini hanya sebagian, sebenarnya masih banyak lagi, dan ini sifatnya umum, jadi biasa digunakan di beberapa laboratorium, nggak hanya di mikro atau nggak hanya di lab kimia, nanti ketemu di bakteri, nanti ketemu di lab-lab yang lain, ini alat ini banyak digunakan. Jadi ini lebih sifatnya umum. Ketika teman-teman harus mempelajari kimia analitik atau literasi atau misalnya mata kuliah yang berhubungan dengan kimia, ini pasti alatnya sudah lebih khusus gitu, sudah lebih detail. Jadi ada alat-alatnya masing-masing. Tapi kalau ini sebenarnya sifatnya umum. Jadi biasa teman-teman temukan di beberapa laboratorium. Ini memang alat-alat dasar. Ya, jadi
Seperti Bu Dewi, Bu Tiwi mungkin tidak asing lagi dengan alat-alat ini karena mungkin sudah sering lihat nih tiap hari. Oh, saya sudah sering lihat Bu tabung reaksi, kemudian Erlenmeyer itu pasti sudah sering lihat. Kemudian Petri dish, OSE itu pasti sudah sering melihat gitu ya. Oke, ini saya mau stop share. Nah, oke, begitu teman-teman. Oh, ini Bu Tiwi sedang bekerja ya Ibu ya? Iya Bu, maaf Bu, tadi saya nggak lihat jadwal Bu. Nggak apa-apa Ibu, yang penting bisa mengikuti supaya semoga ini bisa tetap optimal mengikuti perkuliahannya gitu. Saya coba nanti tetap memberikan PowerPoint ini ke teman-teman supaya teman-teman tetap bisa mengcompare hasil dari pembelajaran kita hari ini dengan mungkin teman-teman punya sumber bacaan yang lain, itu bisa di-compare lagi, dibandingkan. Oh, yang di sini dari PPT saya ternyata ada yang kurang nih, ada yang kurang lengkap, bisa teman-teman tambahkan dari referensi lain gitu ya. Karena memang kita belajar nggak hanya terpaku pada satu sumber, kita harus ada banyak sumbernya. Semakin kita tahu banyak sumber, kita pasti akan merasa semakin nggak ngerti apa-apa, gitu ya. Jadi kata orang kalau banyak yang bilang, orang yang banyak baca buku itu bahkan sering menilai dirinya semakin nggak ngerti apa-apa, karena memang semakin dia baca buku, oh ternyata saya baru tahu toh ini seperti ini, ternyata bukan ini yang sebenarnya gitu. Itu adalah biasa prinsip yang orang gunakan ketika mereka semakin banyak sumbernya, itu semakin mereka merasa nggak tahu gitu. Makanya jangan hanya terpaku pada satu sumber saja, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman punya sumber yang lainnya gitu. Nggak harus buku. Teman-teman kalau punya modul, banyak sebenarnya modul-modul seperti ini yang teman-teman bisa temukan di internet, format PDF itu ada sumbernya, baik dari Kemenkes itu ada, kemudian dari BPPSDM itu ada, itu banyak sekali modulnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan modul itu sebagai alat untuk compare dan menambahkan dari yang teman-teman sudah pelajari atau dapatkan di kampus. Karena yang teman-teman dapatkan di kampus itu hanya secuil aja gitu dari yang teman-teman harus kuasai semuanya. Karena nggak semuanya bisa kami sampaikan saat perkuliahan. Pasti ada banyak yang kurangnya, ada banyak yang belum bisa disampaikan. Jadi akan lebih baik kalau misalnya teman-teman memang punya beberapa bacaan lain, sumber lain, referensi lain. Gitu ya teman-teman. Oke. Ini adalah laporan lagi. Ini adalah materi tentang pengenalan alat gelas. Minggu depan saya lupa materinya apa. Saya neraca, sama seperti praktikum minggu depan juga tentang minggu ini tentang neraca. Jadi kita akan bahas tentang neraca. Jadi laporannya pun sama bentuknya teman-teman seperti yang kemarin. Kemarin Mbak Eci dan Mbak Putri juga sudah saya nilai laporannya. Saya kasih tahu ini bagian ini yang salah. Nanti teman-teman yang lain juga akan saya share. Saya punya catatannya, jadi bisa dilihat. Sih yang laporannya kurang sempurna seperti itu ya. Jadi ada catatannya gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Teman-teman TLM sampai di akhir, sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan gelar sarjana gitu. Kemudian ujian kompetensi UKOM untuk kemudian teman-teman bisa mendapatkan sertifikat STR seperti itu kan harus melalui UKOM. Jadi semangat, kita akan bantu sebisa kita, kami tim dosen akan bantu sebisa kami dengan mendampingi teman-teman selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun gitu, sampai bisa mendapatkan gelar sarjana tadi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Nggak ada ya berarti? Semua mikrofonnya di off kan? Cukup Ya. Cukup, Oke, cukup. Oke, terima kasih. Semoga memang yang saya sampaikan ini benar-benar memberikan manfaat ya teman-teman. Kalau misalnya banyak kurangnya, tolong dimaklumi dan silahkan ditambahkan lagi dengan referensi yang teman-teman punya. Karena memang nggak hanya ini saja sebenarnya alat-alat gelas yang kita pelajari gitu. Mungkin dari Bu Tiwi, Bu Dewi, mungkin
lebih banyak mengenal lagi alat-alat gelas yang lain, gitu. Tapi mungkin tidak tersampaikan di sini. Jadi bisa nanti teman-teman dapatkan dengan sumber yang lain, gitu ya. Oke, saya juga mau tanya untuk tentang selama perkuliahan ini, adakah masalah teman-teman terkait jadwal segala macam atau sudah nggak apa-apa, sudah bisa mengikuti jadwalnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu Tiwi, aman Bu Tiwi? Saya mau tanya Bu, apakah Ya. untuk jam mata kuliah yang sekarang ini, apakah akan tetap dari jam 1 ini Bu? Iya, kalau khusus TLM iya Bu. Jadi khusus yang TLM itu ada yang kita dari jam 1, tapi di bawah jam 1 kita nggak ada. Jadi tergantung nanti, kalau misalnya teman-teman mau dibuat pagi, itu boleh. Asalkan memang khusus TLM dengan dosennya itu bisa sama jadwalnya, bisa ketemu jodoh waktunya gitu. Tapi tidak di jam 4 sampai dengan sampai yang jam 7 malam sampai dengan selesai itu. Kalau itu khusus mata kuliah yang 3 kelas ataupun 2 kelas mata kuliah bersama gitu. Itu tidak bisa diganggu gugat ketika masuki mata kuliah dosen di hari sebelumnya itu bisa konfirmasi gitu. Jadi itu tergantung kesepakatan lagi gitu. Tapi untuk TLM memang dimulai dari yang jam 1 siang supaya memang weekendnya nggak kepakai gitu. Jadi tetap Senin sampai Jumat itu semua full. Jadi semua ada dari jam 1 gitu ya teman-teman. Gitu Bu Tiwi. Mbak Tiwi, Ya. Mbak Tiwi mau buat Ya. jam 2? Mbak Tiwi mau dibuat jam 2? Mau jam 2 Ibu? Enggak, di mindset saya tadi, karena kemarin dibilang kan sore, jadi mindset saya sudah, nanti mulai jam 4. Jadi saya untung buka Bu tadi. Kalau nggak buka Iya. HP, saya nggak tahu kalau ada kelas Bu. Oh gitu. Iya Ibu. Yang Mbak jam Tiwi jam 2 ya? Mbak Tiwi jam 2 yuk. Jam 2 yuk. Kalau yang jam 4 itu yang khusus Bu, khusus bersama. Jadi anatomi Gitu. fisiologi, biokimia, K3, Pancasila dan sebagainya yang mata kuliah umum itu semua mulai jam 4 gitu. Kalau yang kita sendiri tim TLM nih, gitu, kita mulai jam 1. Gitu, supaya semua tercukupi Bu, semua dapat. Ya Bu ya? Oke? Oke Bu. Oke, aman Terima ya semuanya kasih, Ibu? Iya, sama-sama Ibu, semuanya aman. Kalau bisa Bu, nanti kan sudah dibagi nih dosen PA-nya, nanti akan lebih baik teman-teman kalau datang ke kampus untuk pengisian KRS. Jadi kan kalau kegiatan kampus tuh ada yang namanya KRS, jadi menuliskan mata kuliah apa saja yang diambil semester ini gitu. Nanti sekaligus meminta tanda tangan dosen PA-nya atau pembimbing akademik. Nanti kan juga bisa langsung ketemu, oh jadi Bu Anissa seperti ini ya orangnya gitu, bisa langsung kenal. Kalau di jalan kan bisa tegur sapa gitu kan. Bu Meta seperti ini atau nanti ada yang dengan saya juga bisa ketemu di sini di kampus ya Ibu. Jadi nanti mungkin pembagian dosen PA nanti akan diteruskan oleh Mbak Vira ke teman-teman untuk nanti segera teman-teman jadwalkan kapan nih bisa ketemuan sama dosen PA, bahas KRS maupun misalnya teman-teman ada kendala perkuliahan itu bisa diceritakan dengan dosen PA-nya gitu ya. Oke, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu cukup sekian siang ini teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Yang sedang bekerja tetap semangat, Ibu tetap sehat. Teman-teman yang di rumah juga tetap sehat, tetap semangat. Karena TLM itu tugasnya memang lebih banyak dibanding jurusan yang lain, gitu ya. Jadi laporan itu paling banyak TLM. Tapi memang seperti itu kita ya. Jadi nggak boleh capek dulu nih di awal. Start teman-teman ada 5 semester lagi gitu, 1 tahunnya lagi itu teman-teman harus mengurus tugas akhir. Jadi masih 5 semester lagi nih teman-teman harus berjuang di sini. Nantinya bekal ketika teman-teman harus bekerja di bidangnya masing-masing gitu ya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih teman-teman Bu Tiwi, Mbak Eci, Mbak Sofia, Mbak Putri, Mbak Anissa, Mbak Sinta. Oke, saya pamit lah ya Ibu. Nanti saya share materinya di grup. Oke, terima kasih.
Dewi. Mana Dewi ini?